Shalom, Francis yang terkasih. Salam sukacita. Berjumpa kembali bersama saya, Iwan Lim, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Pada hari ini, saya mengambil tema renungan Ikat Pinggang Kebenaran, A Person of Truth. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18 mengenai selengkap senjata Allah. Pada renungan saya sebelumnya sudah membahas mengenai Efesus pasal 6 ayat 15, yaitu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera sebagai salah satu dari 6 senjata Allah yang disiapkan bagi kita. Dan kali ini saya mengajak Bro Ensis merenungkan Efesus pasal 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Bro Ensis yang terkasih, banyak dari kita tidak sungguh tahu apa saja selengkap senjata Allah itu. Andai kata sudah tahu pun, banyak yang tidak tahu pakainya bagaimana. Apakah hafal 6 senjata Allah bagi kita? Banyak yang sudah hafal. Tetapi pada saat ujian datang, banyak yang gagal karena tidak tahu cara pakainya dan juga belum dipraktekkan. Prinses yang terkasih, beda dengan ikat pinggang zaman sekarang. Pada saat itu, serdadu Romawi memakai ikat pinggang, melilit ke pinggang tetapi juga ke bawah melindungi alat vitalnya. Sedangkan kalau zaman sekarang, pakai ikat pinggang atau tidak itu opsional. Tetapi pada zaman Romawi, ikat pinggang suatu keharusan untuk siap berperang. Bila lupa menggunakannya, pasti tidak bisa berdiri tegap. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit-prajuritnya, senantiasa menggunakan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran seperti apa? Maka kita harus tahu terlebih dahulu siapa Yesus itu. Yesus itu Tuhan. Kita percaya itu. Tetapi setan juga percaya. Yesus itu anak Allah. Kita percaya itu. Tetapi setan juga berkata, Yesus anak Allah. Kalau hanya itu, apa bedanya kita dengan si jahat? Prinses yang terkasih, satu hal, setan tidak pernah mau menuhankan Yesus di dalam hidupnya. Inilah senjata kita dalam menghadapi si jahat. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita dan melayaninya. Inilah nilai ikat pinggang kebenaran. Hidup dalam kebenaran, a person of truth, dengan integritas di dalam kekudusan. Prinses yang terkasih, sebelum saya mengikuti camp pria sejati Katolik, saya belum menggunakan ikat pinggang kebenaran. Hidup saya hanya fokus mencari nafkah, dan di saat ada tekanan dalam pekerjaan, maka tidak jarang saya bawa ke dalam rumah. Dengan bersembunyi di balik kemarahan,
menyalahkan istri dan anak-anak, bahkan dalam hal sepele sekalipun. Saat saya mengikuti camp, di saat sesi ke-6, tanggung jawab berhenti di sini. Saat itulah saya menyadari saya selama ini menjadi tuan diri saya sendiri dan belum bersama Tuhan Yesus untuk hidup kebenaran dan kekudusan. Saat saya lengah, di situ setan bekerja, meremutkan tumit saya sehingga saya tidak bisa melanjutkan pertandingan hidup saya dan jatuh dalam dosa. Sejak pulang camp sampai sekarang, saya berusaha hidup saya berubah. Wajah Allah semakin jelas. Karena saya tidak lagi memakai kebenaran menurut saya, tetapi kebenaran Allah sebagai ikat pinggang saya dalam menghadapi si jahat. Menjadi refleksi kita hari ini, sudahkah kita menggunakan ikat pinggang kebenaran dalam kehidupan sehari-hari kita? Melayani Tuhan dengan a person of truth dan hidup kudus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah menyediakan selengkap senjata Allah sehingga kami tidak perlu mencari lagi atau kami harus beli. Kami tinggal pakai dalam peperangan rohani sampai akhir hidup kami. Tuhan, jangan biarkan kami memakai ikat pinggang kebenaran dengan tidak benar, sehingga melorot, dan jangan sampai setan berhasil mempermalukan kami. Tetapi tolonglah kami, agar kami dapat berdiri tegap sebagai prajurit-prajurit-Mu, dan hanya kuasa-kuasa terang yang menyertai hidup kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita, matur nuwun, berkah dalam.